sukacita dengan memuji nama Tuhan dengan seluruh jiwa dan raga kita. Kita memulai ibadah ini, ibadah pada hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Yosephine Nita Dewi beserta WL saya sendiri, dan sini ada Ibu Pendeta Tini dan juga Vikaris kita. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Opa untuk bersaat atau sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikirannya memulai ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan sangat baik. Sungguh alangkah baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau kata pujian sungguh alangkah baiknya. Mari kita akan bersama-sama bersama Yesus. Mari
Bapak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosefin dengan tema Hati Berkobar-kobar bersama Yesus dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sebelum itu kita mengangkat pujian mendekat Allahku, rasa tenang hati. Dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, namun kita akan mengawalinya lebih dulu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan lagi hari dan kesempatan yang baru untuk kami jalani, kami lalui bersama dengan orang-orang terkasih kami.
Dan kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, berkat yang terus Kau limpahkan di dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama hendak membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah hati kami terisi oleh firman Tuhan dan firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah menonton sebuah film lama yang berjudul P.S. I Love You. Mungkin ada di antara Oma dan Opa yang pernah menonton film tersebut. Film yang mengisahkan tentang sepasang suami istri. Mereka hidup dengan bahagia,
penuh sukacita, keharmonisan, dan mereka sedang menyusun rencana-rencana baik, rencana-rencana yang menyenangkan untuk masa depan mereka. Tetapi kemudian semua itu berubah ketika suami lebih dulu meninggal karena penyakit yang dideritanya. Sang istri yang harus menghadapi peristiwa kedukaan itu sangat sedih, sangat kehilangan. Dia merasa depresi, dia merasa tidak lagi punya semangat, dia kehilangan tujuan hidup. Sampai-sampai dia yang tadinya humoris, ceria, sering bersosialisasi dengan teman-temannya, begitu ya, akhirnya menjadi seorang yang pendiam, seorang yang menutup diri, seorang yang tidak mau lagi bergaul, tidak lagi mau berteman. Dia hanya menghabiskan hari-harinya di rumah, hanya untuk menonton film-film kesukaannya dulu bersama dengan sang suami, atau sekedar makan dan tidur. Sehingga ia mengabaikan situasi rumah yang akhirnya menjadi berantakan. Dia sendiri juga tidak lagi merawat dirinya, sehingga terlihat kucel, tidak rapi seperti dulu ketika ada suami. Dia merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Hingga suatu hari, dia menemukan satu aksesoris yang biasa digunakan di salah satu pakaian suaminya. Dia memandang-mandangi aksesoris itu dan kemudian dia melemparkannya begitu saja. Tidak disangka benda itu jatuh di atas sepatu miliknya. Sepatu high heels. Sepatu yang polos, putih polos. Dan ketika benda itu jatuh di atasnya, benda itu seperti memberi corak. Perempuan ini mengamat-amati sepatu itu dengan benda yang jatuh tepat di atasnya tadi. Dia memperhatikan, kelihatan indah ya. Ada benda ini sehingga sepatu yang tadinya polos, tidak ada pola, tidak ada corak, tidak ada gambar apapun di sepatu itu, berubah menjadi sepatu yang menarik. Dan entah kenapa kemudian dia menjadi penuh semangat, penuh gairah. Dia adalah seorang desainer. Dia pandai menggambar. Semangat itu kemudian terbuka kembali. Hanya sepersekian menit, dia melihat benda itu jatuh di atas sepatunya, kemudian menghasilkan berbagai gambar, pola, dan corak dari sepatu. Dia berhasil malam itu membuat banyak gambar, banyak pola sepatu wanita. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan apa yang ia rasakan pada saat itu sama seperti yang dirasakan murid-murid ketika bertemu dengan Yesus. Di saat Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, dan membagikannya kepada para murid. Memang pada saat itu mereka belum mengenal, karena kedukaan yang sangat mendalam dialami oleh mereka. Karena situasi yang tidak mudah untuk mereka hadapi. Dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan impian yang seakan-akan tidak akan ada lagi menjadi nyata, sebuah pengharapan yang berujung dengan keputusasaan. Mereka juga takut untuk beraktivitas karena mereka khawatir akan ditangkap oleh prajurit dan kemudian harus mengalami penderitaan sama seperti sang guru. Sehingga mereka menjadi murid-murid yang diam, murid-murid yang menutup diri dari sosial. Mereka hanya berkumpul untuk saling menguatkan dan menghibur. Sampai-sampai ketika mereka bertemu dengan sosok Yesus itu sendiri pun, mereka seperti tidak mengenali.
Tetapi ketika Yesus melakukan sebuah tindakan yang dulu dilakukannya semasa hidup bersama murid-muridnya, mereka akhirnya mengenal Yesus. Hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka muncul kembali, sukacita masuk di dalam hati mereka. Saya membayangkan hal itu sama seperti yang dialami oleh perempuan dalam film tadi. Sehingga akhirnya dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, terkadang memang kedukaan yang mendalam membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya berbeda dari yang sebelumnya. Tidak jarang kedukaan atau kesedihan, kehilangan orang yang dikasihi, akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang menutup diri. Pribadi yang dipenuhi dengan rasa kehilangan, kesedihan, sehingga merasa apa yang dijalani saat ini tidak lagi berarti. Tetapi peristiwa penampakan Tuhan Yesus hendak menunjukkan sebuah janji yang digenapi olehnya. Dia berjanji, dia menyatakan bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan ia mewujudkan hal tersebut. Ketika ia menampakkan diri kepada para murid, ia juga mau menenangkan mereka, memberikan lagi pengharapan di dalam hati mereka. Murid-murid yang tadinya dipenuhi dengan ketakutan, dengan kerisauan, dengan kekhawatiran, kini mereka menjadi murid-murid yang percaya, murid-murid yang berpengharapan, menjadi murid-murid yang berani untuk melanjutkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Pertemuan-pertemuan Yesus dengan murid-murid selanjutnya adalah bagaimana Yesus mengajak mereka untuk menjadi saksi Kristus di seluruh pelosok bumi. Mereka dipanggil, mereka diarahkan, mereka ditunjukkan untuk menjadi murid-murid yang membawa kabar sukacita. Tapi sebelum mereka melangkah ke sana, Yesus lebih dulu menyapa mereka, menenangkan mereka, menghadirkan pengharapan kepada mereka, sukacita kepada mereka, sehingga tak ada lagi keraguan dalam diri mereka untuk melangkah, menyampaikan kabar sukacita. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, mungkin saja beberapa tahun ini kita juga mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kedukaan karena kehilangan orang yang kita kasihi, kedukaan karena pandemi yang hingga saat ini masih harus kita jalani. Kita masih belum bisa berkumpul secara seperti biasa. Kita masih harus menerapkan protokol kesehatan, atau bahkan bagi oma dan opa masih harus berhati-hati dalam melangkah dan beraktivitas keluar. Masih ada keterbatasan-keterbatasan. Dan semua peristiwa ini tidak mudah untuk dialami, untuk dijalani oleh kita. Tetapi jika sampai hari ini kita masih diperkenankan untuk memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka bersyukurlah. Karena pengharapan selalu disediakan dalam kehidupan kita. Karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan penggenapan janjinya, tetapi juga sukacita dan pengharapan yang ia mau nyatakan bagi setiap umatnya. Maka saat ini kita yang tengah berada dalam situasi kesedihan, situasi yang mulai kurang dalam pengharapan, mulai meragukan masa depan kita di dalam tangan Tuhan, maka sekiranya saat ini kita boleh kembali memiliki semangat. Kita boleh memiliki kembali hati yang berkobar-kobar bersama dengan Yesus. Hati yang mau meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang.
hati yang mau meyakini bahwa Yesus akan selalu berjalan bersama dengan kita. Dan semua itu dibutuhkan hati yang mau menerima dan mau mendengarkan Dia. Lihat apa yang dilakukan para murid-murid. Ketika Yesus menyapa mereka dengan bertanya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Mereka bukan menjadi murid yang, kok kamu nggak tahu sih? Ya sudahlah, tidak usah tahu, gitu ya. Tapi yang dinyatakan oleh mereka adalah mereka menceritakan apa yang mereka tahu, peristiwa apa yang dialami. Mereka tidak mengasingkan Yesus pada saat itu. Mereka menceritakan. Mereka mau menyampaikan apa yang mereka ketahui. Artinya di sini, Ibu Bapak Saudara, mereka menjadi murid-murid yang mau rendah hati, tetap menjadi pribadi yang baik kepada siapapun. Demikian pun juga dengan kita, hendaknya berlaku hal yang sama. Menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang selalu ramah, pribadi yang selalu baik bagi setiap orang di sekitar kita. Maka dengan demikian, kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa sukacita di tengah kehidupan kita. Teruslah, kobarkan semangatmu, kobarkan imanmu, kobarkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kini mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan bersukacita. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya sepanjang hari kami dimampukan untuk menyatakan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mengucap syukur firman-Mu boleh meneguhkan kembali hati kami yang mungkin saja beberapa saat yang lalu atau beberapa hari ini kami dipenuhi dengan kekhawatiran, kami dipenuhi dengan kebimbangan. Tetapi hari ini kami boleh belajar, kami boleh diingatkan seperti para murid yang menerima penglihatan atau menerima kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Kiranya kami pun juga mau menerima kehadiran Tuhan. Kiranya peristiwa kebangkitan yang sudah kami maknai dalam peristiwa Paskah boleh menyukakan hati kami, memberikan semangat dalam hidup kami, memberi pengharapan untuk kami dapat terus melangkah di dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami berdoa dan mengucap syukur untuk pelayan-pelayan ibadah lansia. Engkau berkati mereka senantiasa di dalam kasih setia Tuhan. Kiranya hal yang baik Tuhan sediakan pula di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan para pelayan-pelayan gereja Tuhan di Porci Pelagren, agar mereka dengan penuh kasih, dengan penuh setia melayani Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk para kaum lansia jemaat Porci Pelagren. Engkau berikan sukacita hati yang penuh dengan kedamaian, sehingga mereka beroleh syukur di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang tengah sakit, kiranya Engkau berikan pemulihan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bagi mereka yang bergumul dalam persoalan hidup, maupun karena pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang menolong dan menyertai mereka, sehingga mereka tidak merasakan sendirian di dalam kehidupan. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, kerabat-kerabat kami yang mungkin akan melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk berlebaran bersama. Engkau sertai mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan baik, dan juga ketika mereka kembali ke tempat ini juga dalam keadaan baik dan sehat. Kami bersyukur, bersukacita, jikalau senantiasa kami boleh melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami juga
berdoa agar situasi pandemi boleh segera berakhir, sehingga kami dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimohon oleh Ibu Pendeta. Kiranya firman yang sudah disampaikan dapat menjadi rema bagi Oma-Opa sekalian. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Diingatkan kembali bagi Oma-Opa yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening operasional gereja atau membawanya saat nanti ibadah berjalan kembali normal di gereja. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat dengan lagu pujian KJ 363 bagi Yesus kuserahkan ayat 1 dan 2.
opa yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi oma, opa, saudara sekalian dengan segala sukacita, dan damai sejahtera di dalam iman, pengharapan akan Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan oma, opa sepanjang masa. Amin.